Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto, Jumat 3 Juli 2021 bersama saya, Romo Parjono. Para sahabat yang terkasih, semoga kesehatan dan damai sejahtera Kristus selalu beserta kita. Sejenak kita hening di hadapan Tuhan, membuka hati dan budi untuk mendengarkan Injil suci menurut Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ikutlah aku. Para sahabat Yesus, saya mengajak Anda untuk menyelami situasi batin Matius. Matius bekerja sebagai pemungut pajak. Ia duduk di rumah cukai, artinya dia sedang bekerja. Saat itu pandangan orang terhadap mereka itu negatif. Dicap sebagai orang berdosa, disingkiri dan dijauhi orang lain yang merasa suci dan mulus tak berdosa. Tak merasa pernah bersalah. Rasa hidupnya baik-baik saja. Mereka nggak bisa berdampingan dengan pribadi orang yang sedang dicap jelek. Namun Yesus lain. Ia datang menjumpai Matius itu, dan lebih dari itu, Yesus mengajaknya, "Ikutlah aku." Orang lain menjauhi Matius, sebaliknya Yesus justru mengajak mendekat dan bahkan hidup bersamanya. Luar biasa. Yesus pribadi yang berbeda dengan orang kebanyakan. Ia pribadi kontras, alternatif, dan menarik ditelisik. Dua pertanyaan refleksi bagi kita. Yang pertama, kira-kira jika Anda berada dalam situasi Matius seperti ini, apa yang Anda rasakan? Adakah hal yang akan Anda syukuri? Apa itu? 2. Jika ada orang yang sedang dicap jelek, buruk, atau memang sedang berdosa, sikap Kristiani macam apa yang akan Anda tujukan dan tunjukkan padanya? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pribadi kontras pribadimu yang memberi sikap alternatif dari sikap kebanyakan orang. Semoga aku makin tumbuh dan berkembang dalam mengikuti sikapmu itu, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita diberkati, dilindungi, dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.